Inilah Andrew, seorang remaja yang kerap mendapat perlakuan abusif dari papanya kala mabuk. Andrew sengaja beli kamera recorder untuk merekam tindakan brutal papanya. Rupanya cara tersebut efektif setidaknya untuk kali itu. Dan orang terdekat Andrew adalah mamanya yang mengidap sakit keras. Selain mamanya, Andrew tidak memiliki siapapun lagi. Hanya Matt, sepupunya yang mau berteman bahkan selalu berangkat sekolah bersamanya. Setibanya di sekolah, Andrew merekam kampanye tim ses calon ketua OSIS bernama Steve. Aktivitasnya di sekolah selalu dia lakukan sendirian. Karena selalu merekam apapun, Andrew terlihat bagai orang mesum bagi tim penyorak sekolah. Dia pindah ke koridor sekolah dan bertemu sekumpulan jamet yang hobi membulinya. Hal itu bagaikan makanan sehari-hari sebab Andrew tidak berani melawan. Pulang sekolah, di mobil Matt mengajaknya untuk ikut dirinya pergi ke sebuah pesta. Awalnya Andrew menolak karena dia nggak pernah datang ke acara begituan. Namun Matt terus memaksa agar Andrew bisa belajar bergaul. Setibanya di kamar, selagi mengecek rekamannya hari itu, sang papa mendadak masuk dan menghajarnya akibat kejadian tadi pagi. Andrew yang penakut hanya bisa pasrah mendapat segala pembulian baik di rumah maupun sekolah. Malam pun tiba, Matt membawanya ke pesta. Bukannya menikmati suasana, Andrew malah sibuk merekam sekitar. Di saat bersamaan, seekor ciwai bernama Casey juga merekam pesta untuk keperluan blognya. Gak lama, Matt datangi Casey untuk sekedar basa-basi. Setelah Casey pergi, Andrew lanjut merekam acara dan tanpa sengaja membuat seorang pria marah karena Andrew dituduh merekam pacarnya. Demi hindari masalah, Andrew memilih duduk di luar gedung. Tak disangka dia didatangi Steve, sang calon ketua OSIS. Kedatangannya demi minta bantuan Andrew untuk dokumentasikan sesuatu yang dia temukan bersama Matt. Daripada bengong di bawah pohon, Andrew setuju lalu ikuti Steve ke dalam hutan. Setelah cukup jauh berjalan, mereka tiba di posisi Matt yang lagi mengamati sebuah lubang di tanah. Dari bawah lubang, samar-samar terdengar suara misterius. Tanpa pikir panjang, Steve langsung lompat ke dalam dan ikuti Matt. Karena mereka butuh pencahayaan dari kamera, mau nggak mau Andrew ikut turun. Mereka telusuri lubang yang mirip sebuah goa tersebut. Mereka berjalan hingga menemukan sebuah batu besar aneh berwarna biru. Batu tersebut seakan mengeluarkan medan magnetik yang mengacaukan rekaman Andrew. Andrew yang ketakutan pun terus mengajak mereka keluar. Steve yang kadung penasaran mencoba menyentuh batu tersebut. Saat dipegang, batu berubah warna menjadi merah. Kemudian, inilah dia, Chronicle. No way. Entah apa yang terjadi, paginya Steve dan Matt ingin menguji sesuatu. Steve lempar bola yang mengarah tepat ke wajah Matt, lalu mereka gantian. Walau lempar ke bawah, bola tetap mengenai muka Steve, begitupun saat dilempar menyamping. Lalu Andrew yang dilempar, namun kali ini bola berhenti tepat di depan mukanya. Walau nggak kena, Andrew alami mimisan. Akibat menyentuh batu dalam lubang, ketiganya seakan mendapat kekuatan super berupa kemampuan telekinesis. Mereka bisa membuat benda sekeliling mereka melayang sesuai kehendak. Dari ketiganya, tampak Andrew lah yang sejauh ini paling menguasai ilmu telekinesis ini. Sejak kejadian malam itu, ketiganya semakin akrab karena memiliki kemampuan yang sama. Untuk mencari tahu lebih, mereka balik ke TKP, tapi lubang udah ditutup dan tempat itu dijaga ketat polisi. Dalam perjalanan mengantar Andrew, Steve menanya kabar keluarganya. Papa Andrew adalah mantan pemadam kebakaran yang pensiun dini akibat kecelakaan kerja. Sedangkan keluarga Steve juga tidak terlalu baik. Papa dan mamanya kerap ribut dikarenakan sang mama selingkuh dengan pria lain. Singkat waktu, Andrew tiba di rumah dan berlatih telekinesisnya dengan kamera. Di saat bersamaan, mamanya tengah alami kesakitan.
Saat hendak tidur, dia dengar papanya tidak sanggup membayar obat mamanya yang sangat mahal. Dan pagi pun tiba, di mana Andrew membawa mamanya mencari angin segar. Kemudian dia pergi bersama Matt untuk bermain-main di tepi sungai dengan kemampuan mereka. Setelah itu di sekolah, Steve memberitahu kemampuan mereka bisa untuk apa aja. Sejauh ini mereka memanfaatkannya hanya untuk iseng dan bersenang-senang. Contoh Matt yang mengangkat rok siswi di sekolah dan Steve yang terbangkan snack ke mulut sendiri. Mereka sadari semakin hari kemampuan telekinesisnya semakin meningkat. Untuk itu Andrew mengajak Steve dan Matt buat menguji kemampuan di tempat lain. Mereka pergi ke toko mainan. Sasaran pertama ialah sebuah troli milik seorang ibu yang dilarikan oleh Andrew dan Steve. Lalu boneka terbang untuk menakuti seorang bocah. Kelakuan mereka sedikit keterlaluan waktu Andrew mau keluarkan permen karet dari mulut seseorang, tapi malah ini yang terjadi. Puas iseng, mereka lanjut makan di mana Andrew mau coba tusukkan garpu ke tangan Matt. Rupanya Matt tahan ditusuk, yang berarti badan mereka kebal terhadap objek tertentu. Sambil pamerkan kemampuan, mereka bercerita mengenai cita-cita masa kecil. Hal gila lain yang Andrew lakuin ialah membuat penampakan wajah Bunda Maria pada piring pancake berisi sirup. Lalu dia tunjukkan pada seorang staf di sana. Kemudian menjauhkan troli piring kotor yang sebabkan seorang staf memecahkan piring. Kelakuan mereka berlanjut di parkiran saat Steve kini bahkan udah bisa memindahkan sebuah mobil ke posisi parkir berbeda. Mereka sadari semakin besar objek yang dipindahkan akan membuat mereka alami mimisan. Gak lama pemilik mobil datang dan kebingungan mencari mobilnya. Dalam mobil mereka luapkan kegembiraan atas kemampuan yang mereka miliki. Sejauh ini mereka hanya gunakan untuk iseng tanpa niat celakakan orang. Namun karena sebuah mobil terus klakson yang buat Andrew kesal, dia pun berniat mengerjai mobil tersebut, namun malah berujung nyaris membunuh sang pengemudi. Steve segera masuk ke sungai untuk menolong dan gak lama orang tersebut berhasil diselamatkan dengan kondisi luka parah. Lihat itu Matt menelpon ambulan yang coba dicegah Andrew karena ketakutan. Kejadian tadi bagai alarm pengingat bagi ketiganya. Kekuatan mereka semakin hari semakin besar. Untuk itu mereka butuh peraturan, yakni jangan gunakan telekinesis pada makhluk hidup dan juga jangan dipakai saat emosi. Peraturan terakhir adalah tidak digunakan di tempat umum. Keesokan harinya Matt tampak masih kecewa pada Andrew. Dia berusaha ingatkan kemampuan mereka tidak digunakan untuk celakakan manusia. Gak lama mereka tiba di sebuah area konstruksi terbengkalai untuk ketemu Steve, tapi cuma ada mobilnya. Mendadak Matt dapat pesan singkat dari Steve untuk menyuruhnya lihat ke atas. Dengan melatih kemampuan telekinesisnya, Steve bisa melayang di udara. Matt ingin mencoba namun gagal berkali-kali. Tidak begitu dengan Andrew yang bisa dengan mudah melayang ke atas bersama Steve. Matt terus coba sambil pegangi kamera dan sejurus kemudian ketiganya terbang di antara awan. Mereka bahkan bermain rugby di udara. Lagi seru-serunya tiba-tiba sebuah pesawat melintas yang buat Steve kaget, sehingga inilah yang terjadi. Steve selamat berkat Andrew yang menolongnya tepat waktu. Lalu Matt juga mendarat dengan selamat. Hal tadi membuat mereka menjadi 3 manusia pertama yang bisa terbang layaknya Superman. Malamnya mereka nginap bersama. Bagi Andrew, hari itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Dia yang selama ini sendiri tanpa teman dan keluarga merasa beruntung memiliki kemampuan telekinesis. Berkat itulah dia jadi memiliki 2 orang sahabat dekat. Bahkan Andrew berencana mengajak mereka terbang ke Tibet. Sebab itu merupakan destinasi impiannya selama ini. Rencana itu harus ditangguhkan untuk menunggu momen yang tepat. Lalu waktu pulang, Matt bilang mamanya ulang tahun jadi dia harus duluan. Tersisa Andrew yang ajak Steve terbang ke kota untuk habiskan waktu bersama. Di sisi lain, Andrew bohong karena dia malah berkunjung ke rumah Casey. Kedatangan Matt adalah untuk mendekati sang ciwai. Sepertinya Casey kurang tertarik, jadi dia tidak terlalu meladeni keinginan Matt. No. I would separate. Andrew dan Steve bersantai ria di atas gedung pencakar langit. Momen itu dipakai Steve untuk curhat kalau sang mama udah tinggalkan rumah demi selingkuhannya. Walau kondisi keluarga Steve berat, bagi Andrew dia masih beruntung karena punya banyak teman sebab dia populer di sekolah. Sedangkan dirinya hanya bisa memendam sendiri. Walau Matt adalah sepupu, tapi mereka berada di circle yang berbeda. Dengar curhatan Andrew, manfaatkan popularitasnya, Steve berencana membuatnya terkenal dengan ikuti pertunjukan bakat di sekolah.
Bagi Steve, kini Andrew memiliki bakat yang tidak dimiliki siapapun selain dia dan Matt. Singkat waktu, Andrew pamerkan setelan jas yang dipinjami Steve untuk pertunjukan nanti ke mamanya. Lalu waktu berniat berangkat, Andrew dicegat papanya yang curiga bagaimana dia ke sekolah belakangan karena Matt tidak lagi menjemputnya. Ini bapak semua dicurigai. Tibalah hari pertunjukan bakat di sekolah. Matt bertugas merekam penampilan Andrew, begitupun Casey. Awalnya Casey pikir dia dan Steve mau mempermalukan Andrew karena yang dia tahu, Andrew siswa tidak berbakat. Tapi waktu Andrew tampil ternyata dialah sang bintang utama malam itu. Dengan dibantu Steve di panggung, Andrew pamerkan kemampuan telekinesisnya memainkan kartu, membuat bola melayang dan berjalan di atas tali tipis. Nice match. No way. Bersama Matt, Andrew berangkat ke lokasi pesta penutup. Matt ingatkan Andrew untuk jangan besar kepala atas popularitasnya sebab kelak dia akan menjadi sombong. Begitu tiba di pesta, rupanya Andrew benar-benar menjadi terkenal. Dia dikerumuni banyak orang yang dulu bahkan tidak mengenalnya. Gak cuma itu, seorang cewek berambut merah bernama Monica langsung menawarkan diri untuk menemaninya malam itu sekaligus lakukan sesuatu. Kamera dibawa Matt dan dia kembali bertemu Casey. Setelah basa-basi, Matt jujur udah menaruh hati pada Casey sejak lama. Pengakuan Matt tersebut manjur karena Casey mengajaknya ke tempat yang lebih sepi. Kamera pindah ke Steve yang ingin dokumentasikan hilangnya perjaka Andrew. Namun, begitu dia masuk kamar, Monica keluar sambil mengumpat. Sebab sebelum perang sempat terjadi, Andrew terlanjur jackpot yang merusak suasana. Tahu dirinya direkam, Andrew emosi. Baginya itu sesuatu yang sangat memalukan. Sejak kejadian malam itu, Andrew berubah. Dia bahkan berlatih dengan memutilasi seekor laba-laba dengan kemampuannya. Kemudian scene pindah waktu papanya ngamuk sama Andrew akibat membeli kamera mahal. Padahal mamanya butuh uang untuk pengobatan. Muak terus dibully di rumah sendiri, Andrew mulai melawan yang buat papanya naik darah dan menghajarnya. Andrew bukanlah sosok yang penakut seperti dulu. Tanpa segan dia membanting sang papa yang memberikan rasa puas pada dirinya. Kejadian tadi bisa dirasakan Matt yang mendadak mimisan. Tanpa sadar ketiganya terhubung oleh telepati secara tidak langsung. Karena Matt lagi sibuk pacaran, sebagai sahabat Steve datang untuk memeriksa keadaan Andrew. Sambil terbang, Steve membujuk Andrew untuk turun karena akan terjadi badai. Entah apa yang telah merasuki Andrew sehingga dia tega menyerang Steve dan inilah akibat dari perbuatannya. I hang out with you and Matt like every day. Just leave me alone. Steve. Steve meregang nyawa yang diakibatkan petir yang menyambar dirinya. Tentu itu disebabkan perbuatan Andrew yang tampaknya diketahui Matt. Selesai pemakaman, dia datangi Andrew untuk mencari tahu kebenaran. Namun, Andrew udah berubah. Dia nggak pedulikan Matt dan memilih terbang menjauh. Don't get me. Shut it off. Andrew. Dirinya mulai menyendiri lagi, namun kini tidak ada yang dia takutkan. Bahkan dia mencabut gigi pembulinya di sekolah. Dengan kekuatan sebesar itu, Andrew merasa kalau tidak ada yang perlu lagi dia takutkan. Baginya, kini dia adalah puncak predator yang bisa semena-mena lakukan apapun yang dia mau. Ketika Andrew bersiap keluar, Matt datang untuk ingatkan lagi. Keduanya bahkan terlibat debat hingga nyaris baku hantam. Tapi, Matt tidak bisa menyentuhnya karena Andrew jauh lebih menguasai telekinesis dibanding Matt. Untuk menghindari konflik, Matt memilih mundur. Kemudian Andrew keluar untuk menebus obat mamanya. Karena nggak ada uang, obatnya tidak bisa dipesan. Singkat cerita, waktu papanya keluar, Andrew ambil perlengkapan pemadam kebakarannya dulu untuk dijadikan kostum bagi dirinya. Lalu dia datangi sekumpulan jamet sekolahnya untuk dipalak. Rupanya para jamet mengenali orang di balik seragam itu adalah Andrew. Andrew nggak peduli lagi, keempat jamet disikatnya demi mengambil uang untuk menebus obat mamanya. Uang yang terkumpul belum cukup, jadi Andrew kembali beraksi di sebuah minimarket pom bensin. Tanpa peringatan, dia menyerang penjaga toko lalu mengambil uang di kasir. Sang penjaga mengejarnya dengan shotgun, namun justru menyebabkan ledakan besar. Andrew alami luka bakar parah dan menjadi tahanan polisi. Papanya datang menjenguknya sambil menangis. Bukan karena penyesalan atas perbuatannya pada Andrew selama ini,
melainkan kembali menyalahkan Andrew atas kematian sang mama beberapa jam lalu. Sewaktu keduanya keluar rumah, sakit mamanya kambuh. Tanpa pertolongan siapapun, akhirnya sang mama dipanggil Tuhan. Di tengah amarahnya, dia nggak tahu Andrew udah siuman dan langsung lakukan hal tidak terduga pada papanya. Lagi-lagi Matt merasakan apa yang sedang Andrew lakukan. Dia segera pergi ke TKP waktu lihat beritanya di TV. Dia pinjam mobil Casey dan memintanya menunggu, tapi sang kekasih ngotot untuk ikut. Matt tiba sewaktu Andrew tengah terbang membawa papanya. Tanpa ragu, dia melempar papanya ke bawah. Untungnya Matt masih bisa selamatkan sang paman. Kemudian dia ajak Casey masuk mobil untuk mengejar Andrew yang udah lepas kendali. Semua yang menghalangi dihancurkan Andrew, bahkan dia menyerang Matt dan Casey. Setelah mengangkat mobil ke udara, Andrew menarik keluar Casey dan menjatuhkan mobil. Berkat kemampuannya, Matt bisa selamatkan sang kekasih. Lalu dia kembali terbang guna mengejar Andrew untuk disadarkan. Keduanya terbang di tengah udara dengan disoroti lampu dari helikopter. Orang-orang dalam gedung juga sibuk merekam kejadian. Andrew kembali menyerang Matt lalu merebut semua HP yang merekam untuk dihancurkan. Matt kembali dan masih berusaha membujuk Andrew tanpa gunakan kekerasan. Kini orang-orang udah tahu ada manusia dengan kemampuan seperti mereka. Jadi Matt mengajaknya pindah ke tempat lain untuk memulai hidup baru. Bukannya sadar, Andrew malah lemparkan sebuah bus kepada Matt. Andrew mendarat dengan keras di atas gedung. Ketika hendak menyerang orang di sana, Matt langsung menerjang untuk menjauhkannya. Keduanya terlibat aksi kejar-kejaran ala Superman hingga merusak banyak bangunan dan mobil di sekitar mereka. Matt mulai lakukan serangan yang berhasil menjatuhkan sepupunya. Tujuannya adalah untuk menolong Andrew dan menghentikan semua kegilaan yang dia lakukan. Namun, para polisi segera mengepung untuk menangkap mereka yang memicu amarah Andrew semakin memuncak. Dia bangkit, lalu menyerang semua polisi di sana dan kini dia ingin menghabisi Matt yang berusaha kabur. Matt tertahan olehnya hingga jatuh di sebuah patung monumen. Gak lama polisi dan tim SWAT kembali mengepung. Semua senjata diarahkan pada Andrew. Namun layaknya Magneto, semua peluru ditahannya kemudian menyerang balik para polisi dan SWAT. Andrew! Open fire! Andrew mengamuk dengan mengeluarkan segenap kemampuannya demi menghancurkan apapun yang ada di sana. Sadar Andrew udah gak bisa dikendalikan, dengan terpaksa Matt harus menghabisinya. Don't make me do this! Keadaan mulai kondusif yang membuat para polisi dan SWAT segera maju untuk amankan Matt. Rupanya Matt pura-pura pingsan sebelum bangkit dan terbang untuk melarikan diri. Beberapa waktu berlalu, Matt membawa kamera dari almarhum Andrew ke destinasi impiannya yakni Tibet. Matt tetap seperti dirinya yang dulu, mau gunakan telekinesis untuk kebaikan. Selain itu, sebagai orang terakhir yang memiliki kemampuan telekinesis, Matt mau cari jawaban atas kekuatan yang mereka peroleh demi Steve dan Andrew. Tamat. Kata Uncle Ben, with great power come great responsibility. Ini quote superhero terbaik yang pernah ada. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab mereka. Sebenarnya ya, kalau mau cari penyebab Andrew menggila itu karena si Matt. Dia nggak ada waktu sepupunya benar-benar butuh dia. Steve nggak bisa bantu karena mereka tuh juga baru dekat. Orang yang kesepian kalau emosi itu emang paling serem. Apapun bisa dilakuin. Jadi Andrew berubah jahat juga bukan maunya dia. Itu efek dari tertindas seumur hidup. Sekalinya punya kekuatan besar ya dia pakai buat balas dendam. Seandainya ada pendampingnya belum tentu dia jadi jahat. Begitulah film dengan tema pengandaian berjudul Chronicle ini. Seandainya superhero jahat ya gini. Aku jadi ingat satu film, ntar aku cari. Model gini juga tapi lebih dark ya. Oke, sampai sini aja. Thank you for watching and be a good person. Bye.